Aulia tahu nggak sih salah satu reproduksi yang ada di bakteri itu apa aja? Emang apa aja? Masa kita aja nggak tahu sih? Nah, jadi salah satu reproduksi yang ada di bakteri yaitu adalah pembelahan binar. Yuk simak lebih lanjut pembahasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Pemuda dari kelompok 3. Kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Sakila Anwar. Saya baru sekali Tanjung. Saya Marsud Alfifi. Saya Aulia Happy Ramadhani. Dan saya Nazla Zahra. Kali ini kami ingin menjelaskan tentang pembelahan binar. Simak terus ya. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih pembelahan binar itu. Jadi, pembelahan binar adalah cara reproduksi aseksual pada organisme bersel satu seperti bakteri. Nah, di mana satu sel induk membelah menjadi dua sel yang identik secara genetik. Nah, proses ini dimulai dengan pengganaan materi genetik yaitu DNA sel yang kemudian diikuti oleh pembelahan sitoplasma atau sitokinesis hingga terbentuk dua sel baru yang terpisah. Kita masuk ke tahap yang pertama nih. Tahap yang pertama adalah cell replication atau replikasi DNA yang bertujuan agar si bakteri ini mereplikasikan DNA-nya, yang bertujuan agar sel anak memiliki salinan DNA dari sel induknya. Dua, pemanjangan membran sitoplasma, the cytoplasmic membrane elongates separating DNA molecule. Sel bakteri mulai memanjang. Dua salinan DNA mulai bergerak menjauh ke sisi yang berlawanan dalam sel. Membran sitoplasma ikut memanjang untuk memisahkan kedua molekul DNA tersebut. Tahap selanjutnya adalah invaginasi atau terjadinya pelekukan pada membran sel bakteri. Pada bagian tengah sel, membran sel dan dinding sel mulai melipat ke dalam atau disebut juga dengan proses invaginasi. Proses ini membentuk sekatan cross wall yang mulai memisahkan dua calon sel anak. Artinya, sel sudah mulai terbelah, tetapi masih tetap terhubung. Yang keempat, dinding pemisah terbentuk sempurna. Sekatan yang terbentuk menjadi sempurna memisahkan sitoplasma dan DNA kedua sisi sepenuhnya. Kedua bagian sel kini memiliki dinding sel dan DNA masing-masing. Masuk ke tahapan terakhir yaitu adalah sel anak terbentuk. Sekatan akhirnya membelah sel menjadi dua bagian terpisah. Terbentuk dua sel anak identik yang masing-masing mengandung DNA hasil replikasi. Kedua sel anak ini dapat tumbuh dan melakukan pembelahan binar kembali. Jadi, kesimpulan pada pembahasan hari ini adalah proses pembelahan binar menghasilkan dua sel anak identik secara genetik dengan sel induknya. Inilah cara utama bakteri berkembang biak secara cepat dan efisien. Oh, jadi gitu ya penjelasannya. Aku baru tahu. Aku juga baru tahu. Iya, itu salah satunya. Dan itulah penjelasannya. Nah, mungkin begitu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pembelahan binar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.